Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semester 3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universiti Muhammadiyah Gresik. Masih bersama saya Prayudi Haryanto MM PhD di mata kuliah Corporate Social Responsibility. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan jenis-jenis kegiatan CSR. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang CSR Cost Promotion, maka kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Jadi masih di jenis-jenis kegiatan CSR. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa jenis-jenis kegiatan CSR ada beberapa hal yang sering dilakukan. Yang pertama dan telah kita bahas kemarin adalah Cost Promotion. Nah, hari ini kita akan membahas kegiatan CSR yang kedua, yaitu Related Marketing, Cost Related Marketing. Di mana Cost Related Marketing ini adalah salah satu jenis kegiatan CSR yang bertujuan untuk menyisihkan sejumlah keuntungan yang didapat oleh perusahaan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Dan tidak hanya itu, di dalam detail pelaksanaannya nanti akan berupaya untuk mengajak partisipasi kepada customer untuk melakukan kegiatan related marketing ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di samping menyisihkan keuntungan yang didapat oleh perusahaan, tetapi ada misi yang lain di dalam CSR Cost Related Marketing ini adalah bagaimana agar partisipasi dari konsumen itu diajak bersama-sama untuk menjalankan kegiatan ini. Baik teman-teman semua, sebagaimana yang kita bahas definisi cost related marketing tadi, bahwa CRM atau cost related marketing bertujuan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Jadi ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memberikan bantuan sosial, khususnya kemarin di saat masa pandemik COVID-19 di 2 tahun belakangan, bahwa ini semakin mengokohkan ya pendapat oleh Kotler bahwa CSR berbasis related marketing ini adalah menjadi sebuah tools public relation yang sangat efektif. Bahkan di tahun 1990 sudah dinyatakan demikian gitu ya. Jadi ini semakin mengokohkan pendapat tersebut. Jadi di samping beberapa kegiatan yang lain tentunya ada corporate cost promotion seperti yang kita bahas minggu yang lalu. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, dan social responsibility business tentunya. Ya. Baik, kita akan membahas sedikit tentang pendapat Kotler tahun 2016 tentang cost related marketing, bahwa Kotler menyampaikan CRM cost related marketing yang dimaksud adalah aktivitas public relation yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tujuan non-ekonomis dan berhubungan dengan kesejahteraan sosial yang menggunakan sumber daya perusahaan atau partner perusahaan. Nah, definisi ini dinyatakan Cottrell sebagai bentuk bahwa di samping ini adalah aktivitas untuk tujuan non-ekonomis yang tentunya adalah menggunakan sumber daya perusahaan atau partner perusahaan. Bahkan di dalam implementasinya adalah bagaimana agar mengajak partisipasi dari konsumen
Nanti akan kita bahas sampel atau contoh-contoh pelaksanaannya, bagaimana perusahaan mencoba eh, mengintegrasikan antara sumber-sumber daya perusahaan dan partner perusahaan beserta program-program yang nantinya akan menjadikan partisipasi dari konsumen itu menjadi bagian dari kegiatan cost related marketing ini. Selanjutnya kita mencoba membahas manfaat cost related marketing yang menjadi bagian dari kegiatan CSR ini. Yang tentunya adalah menguntungkan bagi penerima atau kaus bantuan dan menguntungkan juga bagi konsumen. Dari mana ini? Ini bisa manfaat ini bisa terimplementasikan. Kenapa? Karena konsumen atau customer mendapat kesempatan untuk membantu penerima atau membantu kaus. Sedangkan penerima program si corporate cost related marketing ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan berupa publikasi ya, publikasi yang sangat positif, baik itu di media sosial dan media yang lain yang tentunya akan meningkatkan citra perusahaan gitu. Jadi ada imbal balik di sana. Jadi konsumen merasa mendapatkan peluang untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sosial yang ada gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana strategi cost related marketing ini masih menurut Kotler 2016 dapat efektif dilakukan gitu ya. Maka yang pertama adalah tema yang dipilih dan isu-isu sosial itu harus mempunyai relevansi yang cukup kuat gitu ya. Misalnya di saat isu kesehatan di masa pandemi COVID-19 kemarin, maka tema yang diusung atau dipilih itu mesti sesuai dengan isu-isu sosial yang cukup mempunyai relevansi yang tinggi ya. Artinya kegiatan-kegiatan atau tema yang dipilih itu ya tentang bagaimana dapat melalui pandemi ini, bagaimana bisa menjaga isu kesehatan, bagaimana dapat saling membantu. Nah, nanti kita akan contohkan ambil sampel beberapa perusahaan yang melakukan itu. Kemudian strategi yang mesti dilakukan masih menurut Kotler adalah bagaimana konsistensi dari tema yang diusung tadi, sehingga meskipun hari ini pandemi telah lewat, tetapi konsistensi daripada kesinambungan program yang telah diangkat, isu-isu yang diangkat itu mesti punya konsistensi dalam hal kesinambungan strateginya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kepercayaan dari stakeholder dan terus meningkatkan atau mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara terus-menerus di dalam program yang telah diluncurkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah strategi tersebut mesti dihubungkan dengan brand perusahaan, artinya untuk lebih memudahkan komunikasi kegiatan pada para stakeholder, maka harus dicantumkan itu brand perusahaan dan membuat tagline-tagline-nya itu mesti mencantumkan brand perusahaan agar apa? Citra dan identitas dari brand itu dapat terangkat gitu ya. Jadi mesti dicantumkan. Jadi mesti sesuai dengan apa yang menjadi keputusan strategik perusahaan. Sebagai contoh, kalau kita amati salah satu perusahaan Unilever misal dengan produknya adalah Pepsodent, memberikan atau memviralkan tagar Merdeka Senyum Keluarga Indonesia. Jadi dan di saat yang sama Pepsodent memberikan edisi produk khusus yaitu spesial merah putih di mana implementasi dari program ini adalah dengan mengkampanyekan tagline Merdeka Senyum Keluarga Indonesia ini di saat masa pandemi COVID-19. Kemudian produknya diluncurkan dengan tema produk spesial merah putih, di mana nanti
eh, di saat menyambut kemerdekaan itu bersamaan dengan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Pepsodent berkomitmen untuk eh, melindungi senyum keluarga Indonesia lah itu temanya. Tetapi secara realnya adalah perusahaan Unilever melewati produk Pepsodent ini mendonasikan 2,5% dari hasil penjualan, laba penjualan Pepsodent pada edisi spesial Merah Putih untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pemulung, di mana waktu itu di saat pandemi mendera mereka juga menjadi satu bagian elemen masyarakat yang sangat-sangat terkena imbas dari pandemi COVID itu, sehingga eh, kegiatan Senyum Keluarga Indonesia ini, Merdeka Senyum Keluarga Indonesia ini diluncurkan bersamaan dengan produk Special Edition Merah Putih menyambut kemerdekaan Republik Indonesia di saat pandemi dengan memberikan 2,5% keuntungannya itu untuk para pemulung yang di Indonesia gitu ya. Dan ini bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan filantropi di Indonesia, kitabisa.com. Artinya secara teknis mereka, kalau kita bahas dari potret dari sudut pandang dengan siapa mereka menjalankan, tentu mereka tidak sendiri, mereka menggandeng partner yaitu kitabisa.com. Sebagaimana telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu itu. Kemudian dari grup Danone melewati produknya Aqua, program 1 untuk 10 ini sangat masif ya, iklan di beberapa waktu, mungkin beberapa waktu yang lalu lah. Jadi iklan ini sangat masif gitu. Danone meluncurkan program 1 untuk 10 di mana iklan ini mempromosikan itu ya, menyediakan layanan untuk hidup sehat dengan menyediakan akses air bersih di daerah-daerah yang tertinggal di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Kalau kita lihat iklannya itu mengajak konsumen untuk berpartisipasi ketika dalam apa namanya satu yang kita beli itu, maka akan menyelamatkan 10 keluarga gitu ya. Jadi untuk bisa mengakses air-air bersih gitu ya, sehingga partisipasi konsumen di sini menjadi sangat tinggi, terbukti dengan beberapa laporan penjualan mereka yang sangat naik pesat ketika program ini dijalankan gitu. Next, contoh lagi satu brand yang cukup ternama di Indonesia, brand fashion yang ternama di Indonesia, Miniso. Kemudian dia bekerja sama juga dengan kitabisa.com, di mana Rp500 didonasikan untuk korban gempa Palu dan Donggala pada tahun 2018 yang lalu gitu ya. Jadi Miniso ini adalah fast fashion retail pertama di Indonesia yang menggelar program cost related marketing ini, yang secara prinsip program ini merupakan bentuk dari komitmen perusahaan untuk menyisihkan sejumlah presentasi tertentu di dalam hal ini adalah Rp500 setiap penjualan. Kemudian tujuannya adalah kegiatan amal untuk membantu donasi gitu ya. Mereka bekerja sama juga dengan pihak lain, yaitu adalah kitabisa.com gitu ya. Nah, di mana program ini cukup bagus, dapat mengumpulkan kurang lebih 123 juta dalam waktu beberapa bulan, yang program ini dilakukan di beberapa gerai, hampir 130-an gerai yang Miniso yang ada di Indonesia, dan donasi itu disalurkan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam platform kitabisa.com. Jadi kita bisa amati kegiatan-kegiatan CSR cost marketing, related marketing ini rata-rata adalah menggandeng pihak lain yang telah berpengalaman di dalam menggalakkan partisipasi customer gitu ya. Jadi tujuannya adalah
sesuai dengan definisi yang dinyatakan oleh Kotler, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mengatasi masalah sosial dengan tujuan untuk mengangkat citra perusahaan, tentu dengan target utama adalah meningkatkan partisipasi dari customer. Jadi partisipasi customer sangat dihargai dalam program ini dan sangat diangkat gitu ya, sehingga program itu dapat berjalan dengan baik. Di samping masyarakat sebagai host, sebagai penerima itu mendapatkan manfaat, perusahaan juga mendapatkan citra yang positif. Di samping brandnya terangkat, ternyata di beberapa literatur riset di dalam jurnal-jurnal yang telah terpublikasi, terdapat hubungan yang sangat signifikan antara cost related marketing ini dengan niat pembelian dari customer gitu ya, terhadap yang bisa jadi elemen yang lain adalah dimoderasi atau dimediasi oleh citra perusahaan yang terangkat gitu. Jadi pembahasan tentang cost related marketing dalam corporate social responsibility ini adalah sebagaimana teori Kotler telah dinyatakan pada tahun 1990 dan dikuatkan di tahun 2016 bahwa merupakan salah satu kegiatan public relation yang sangat efektif di dalam mengangkat sebuah brand dari produk atau perusahaan gitu. Maka kita perlu cermati dan nanti silahkan nanti teman-teman untuk menyimak dan mencari contoh-contoh yang lain gitu. Maka sebagai akhir dari perbincangan kita kali ini ada sedikit tugas yang mana tugas ini bisa teman-teman pilih salah satu. Jadi jika pada tema yang kemarin cost promotion menyajikan menganalisis dari perusahaan yang dipilih untuk dipresentasikan, maka bagi yang sudah mengambil tugas itu nggak perlu ambil tugas ini, tapi yang belum mengerjakan tugas yang kemarin silahkan mengambil tugas, bisa dipilih salah satu ya. Jadi tugasnya yang pertama adalah sama, masih membuat analisa jenis CSR yang di Indonesia berdasarkan cost related marketing sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan malam hari ini, pada pagi hari ini. Kemudian yang berbeda adalah jika kemarin teman-teman mencari, menganalisis dari perbandingan antara program satu perusahaan dan yang lainnya, maka pada pertemuan kali ini teman-teman dapat mencari data tentang impact dari cost related marketing ini dengan melakukan searching pada jurnal-jurnal Indonesia boleh, internasional boleh, dengan tema pengaruh cost related marketing pada niat konsumen. Itu salah satu contohnya ya. Jadi pada niat konsumen untuk menjadi loyal terhadap sebuah merek itu, atau nanti pengaruh cost related marketing terhadap loyalitas sebuah merek, pengaruh cost related marketing terhadap penjualan produk pada PT XXX misal. Nanti silahkan dengan kata kunci yang silahkan dimiripkan. Nanti silahkan jurnal yang telah teman-teman temukan itu nanti di ringkas dan dituangkan dalam bentuk slide yang akan dipresentasikan ketika nanti kita bertemu pada saat pertemuan offline. Jadi sekali lagi, teman-teman boleh memilih salah satu dari tema yang kita telah bahas. Boleh memilih tema dari cost related promotion pada pekan lalu atau pada pembahasan cost related marketing yang hari ini kita bahas. Nanti silahkan dipilih salah satu saja, boleh berkelompok, bisa sampai 5 orang ya. Jadi silahkan nanti dituangkan dalam bentuk slide dan dipresentasikan pada saat offline. Baik, demikian pertemuan yang kita bahas pada pagi kali ini, siang kali ini. Semoga ada manfaatnya dan silahkan nanti mulai dikerjakan tugasnya agar saat presentasi nanti teman-teman telah siap. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.